Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Langsung saja kita seperti yang saya jelaskan tadi siang di tab komunitas, terus di Facebook, juga di story. Untuk ngobrol bareng malam ini, temanya mengenal sepregan ya. Jadi narasumber langsung saja kita naikkan. Kebetulan sudah transit tadi sore sampai Jakarta. Mungkin malam ini sudah di Bandara Madiun. Mungkin setengah menit lagi lah sampai di rumah ini. Coba saya cek dulu narasumbernya. Bundang. Nanti semisal ada pertanyaan dan lain-lain sebagainya, saya tampung, siapa tahu bisa dijadikan untuk bahasan yang season berikutnya ya. Jadi Lek iso kalau bisa pembicaraan seperti ini atau ngobrol bareng seperti gini kita buat berseason-season, karena banyak yang mau disampaikan juga sama narasumber kita, bagaimana mengatasi meruntus dan lain sebagainya. Cek guys, sabar cek guys yo. Ini narasumbernya paling masih masuk rumah ini. Soalnya baru berjalan jauh dari Jerman. Ada Mr. Sharing, Hafid Adibrata, Inovan Boy, Sontoloyo Penternya yang mana? Sontoloyo Penter yang itu mas, yang orang Jerman langsung itu loh mas. Bentar. Kita tunggu sebentar. Oke, assalamualaikum. Jenengan buka iki mas. Beranda, makanya kan wonten ten atas sendiri live coli airbrush lah. Jenengan mlebet ten mriku. Oke, klik ten mriku. Nggih. Korip color, refine, KCR body. Oh, selamat malam mas. Oke, sepertinya Kang Alif sudah gabung ini. Nah, ini dia langsung ketemu dengan, gimana tadi mas penerbangannya dari Jerman ke sini? Kecantol Sarang. Kecantol Saras 008. Ya kecantol nganu apa iki? Pucuke wit pring iki lho Kang, kecantol cagat apa kabel listrik. Oke, dulur-dulur saya perkenalkan langsung, ini narasumber yang saya maksud. Saya perkenalkan ya, yang mungkin yang belum kenal sebelumnya, beliau adalah Kang Alif atau Sontoloyo Painter untuk channel YouTube-nya, Instagramnya juga Sontoloyo Painter, silahkan di follow. Beliau ini pengalamannya menurut saya banyak banget ya. Jadi apapun yang saya ketahui ternyata di depannya Kang Alif itu nggak ada sepucuk kukunya. Makanya beliau ini dengan susah payah saya rayu dan saya goda untuk memberikan materi di sini, dan ternyata beliaunya ini ya cocok. Oke mas, iki gimana? Langsung saja. Siap. Kayaknya yang nonton sudah banyak mas, karena biasanya kalau live itu saya yang nonton cuma 2, saya dan istri saya. Oke. Monggo mas Alif. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, jumpa dengan saya. Sebelumnya mohon maaf, ini ya satu sisi bakal terkesan sangat menggurui, tapi sebenarnya enggak, sama sekali kita enggak ada niat untuk menggurui, tapi kita tujuannya bikin acara ini untuk saling menyesatkan. Jadi ngono. Jadi jadi saya pengen ya sekedar ngobrol, sekedar
sharing atas apa yang selama ini kebetulan saya jumpai dari lika-liku bengkel bengkel kecil yang cuman pakai F75, F100, bahkan yang sing luwih cilik teko F75 apa Kang sing tabunge kecil K3, K3. Nah, jadi saya waktu itu pernah ngecat pelek pakai K3 dan berikutnya saya tidak puas soal hasil kerjaan. Akhirnya sempat kenalan dengan waktu itu HVLP yang katanya ya waktu itu sih saya lihat HVLP, ini keren. High volume low pressure. Coba saya cari literatur, kayaknya ini spregan yang udah pinter. Saya coba beli waktu itu 2017-an awal, Melzer. Oke, terus HVLP ternyata ya salah terekam. Jadi salah terekam. Oke Mas, jadi langsung saja ke pengenalan spregan ya. Karena gini Mas, sepertinya kalau durasinya untuk live di Instagram itu cuma dibatasi 1 jam Mas. Jadi nanti kan kita buat sesi-sesi. Siap. Oke. Mandore kewareng jahit. Enggak Mas, enggak gitu. Oke, intinya gini. Itu samarku. Oke. Nah, untuk suaranya jelas ya kawan-kawan ya. Volume Mas Alip naikin ya. Volume Mas. Oke, udah full. Coba tak gas lagi. Oke. Nanti setelah selesai upload ini, live ini nanti tetap saya upload di IGTV. Jadinya kawan-kawan bisa mutar ulang yang semisal malam ini nggak bisa nonton gitu ya, Kang ya. Iya. Oke. Untuk nyingkat waktu, sesuai request-nya Kang Ali, kemarin itu kita sudah sempat ngobrol soal spregan. Jadi yang pertama bakal kita obrolin bagaimana kita memilih spregan dalam hal ini sesuai dengan yang semestinya. Jadi secara umum spregan dibagi jadi 2. Ini versi saya ya Lur. Kalau ada yang kurang tepat tolong diinfo. Nah, yang pertama spregan enggak pinter. Yes, penake omong spregan cap telo ya. Yang kedua yang kedua spregan yang sudah cukup pinter. Jadi yang membedakan yang kurang pinter atau yang telo dengan yang pinter itu kira-kira bagaimana? Kalau tidak digambar ini kesulitan. Oke guys, jadi yang mungkin nanti suaranya kurang jelas, ini juga tetap akan saya upload di IGTV. Jadi kawan-kawan yang mungkin suaranya kurang jelas itu sinyalnya di tempatnya kawan-kawan ya mungkin ya. Saya upload di IGTV, jadi kalau sudah dapat wifi-nya tetangga nanti kawan-kawan bisa nonton di situ. Oke. Salam Timor Leste. Oke. Ini saya juga siapkan pulpen Mas. Oke, sudah cukup jelas ya Kang ya? Iya, jelas. Kapan tulisnya? Sudah cukup jelas ya? Siap, jelas, sip Mas. Oke. Ini yang pertama, yang paling membedakan spregan pinter dengan yang tidak pinter itu adalah droplet. Droplet ini apa? Droplet ini apa sih? Droplet ini sama dengan butiran kabut. Butiran kabut, droplet atau butiran kabut. Jadi pas kita nyemprotin material, misal kita semprot spread. Nah, ini dari air caps ini keluar material. Nah, ini material yang kita semprotin, entah itu cat, entah itu epoxy, entah itu pernis atau whatever yang kamu semprotin, itu namanya droplet yang keluar dari spregan kita. Nah, kalau spregan yang pinter itu dia sudah mampu kasih konsisten droplet. Kalau yang nggak pinter berarti lawannya ini unconsistent droplet. Jadi kalau langsung praktek, misal ini anggap aja kepala spregan, ini pattern
Ini pattern yang disemprotin. Kalau spray gun pinter, kita bakal dapat droplet atau butiran kabut itu dia relatif seragam. Jadi besar kecilnya, kemudian posisi itu dia relatif seragam. Makanya dikata dia kalau spray gun udah pinter itu mampu kasih konsisten droplet. Mau cari referensi di websitenya Iwata, Sata atau dimanapun, tetap teman-teman bakal akan menjumpai keterangan yang seperti ini. Jadi untuk spray gun pinter dia itu sudah mampu kasih konsisten droplet. Konsisten droplet ini bagaimana sih? Misal ini panel. Misal ini panel ya. Kita semprotin material. Ini kalau spray gun pinter, material yang nempel ke panel, ini dia gede kecilnya, rapat renggangnya itu relatif seragam. Macam kayak begini. Jadi umpama kita ukur, misal ya, kita ukur suruh baris, dasmu baris yang rapi misal gitu. Nah, ini droplet ini, butiran kabut ini, kalau kita ukur dia relatif seragam. Misal butirannya segede 1 cm misal diameter. Rata 1 cm rata-rata. Kalaupun ada yang sedikit nongol atau lebih kecil, dia tetap enggak sampai terpaut jauh. Ini yang dimaksud dengan spray gun pinter mampu menyajikan konsisten droplet atau butiran kabut yang relatif seragam, tertata rapi. Oke. Terus kalau yang nggak pinter, terus yang nggak pinter gimana? Ini misal spray gun yang nggak pinter, ini pattern atau pola yang disemprotin, dia dropletnya ini ngaco. Jadi selain posisi, ukuran, dia juga ngaco. Ada yang kecil, ada yang gede. Kemudian dia juga relatif semrawut. Jois koyo kenangane Kang Coli zaman biyen semrawut. Jadi nggak konsisten ini, maksudnya Mas ya? Lebar iya. Dia nggak konsisten ukurannya. Misal ini panel kita timpa pakai spray gun yang nggak pinter, dropletnya itu bakal posisi relatif semrawut kayak gini. Ukuran juga dia ada yang kecil, ada yang gede. Nah, jadi ini gambaran yang ini spray gun pinter dia mampu kasih konsisten droplet, yang ini spray gun yang enggak pinter dia tidak mampu kasih konsisten droplet. Efeknya apa? Nah, misal efeknya apa? Kalau misal kita ngecat warna silver, anggap aja. Kalau pakai spray gun yang enggak pinter begini, nanti bakal hasil semprotan itu tidak bisa rata, dia tidak bisa dapat kalau misal mulus tipis-tipis semua, kalau misal kelihatan basahnya juga rata. Kalau pakai spray gun yang enggak pinter, dia enggak bakal bisa dapat hasil semprotan yang relatif smooth, relatif lembut. Jadi misal hasil semprotan untuk yang spray gun enggak pinter gitu, dia bakal langsung kayak begini. Ini panel. Iya Mas Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lurah. Wedangnya diseruput terus Mas biar diselesaikan dulu Mas. Ya, siap lanjut. Jadi kalau kita pakai spray gun yang enggak pinter, hasil semprotan misal dilihat kecil pakai mikroskop gitu, dia bakal macam kayak begini. Karena butiran kabutnya didapat dari butiran yang tidak seragam, selain posisi juga ukuran. Nah, beda dengan yang pinter. Misal ini panel, kita nembak, dia permukaan bakal relatif rata macam kayak begini. Jadi kalau bahasa teman-teman, jerukannya rapi. Rintik-rintik hasil semprotannya dia rapi. Ketika kita misal pengen glass finish, dapat ya misal yang demen main motor, yang demen main
mobil jadul, mobil klasikan itu rata-rata kepengen hasil semprotan yang masuk kategori glass finish. Kita butuh spray gun yang relatif pinter, yang mampu menghadirkan droplet yang cukup seragam dan juga lembut. Jadi kalau misal dibandingin ini hasil yang pinter, ini hasil yang nggak pinter, tetap nanti bakal beda. Jadi versi saya dari yang saya baca-baca, secara umum spray gun kalau ngomongin karakter droplet atau kualitas semburan dibagi menjadi dua, yang pinter dan enggak pinter. Yang enggak pinter macam begini, dia butiran kabutnya ngaco, baik ukuran juga posisi. Tapi kalau yang pinter, dia dropletnya relatif konsisten, secara ukuran dia rata, kemudian secara tempat dia pun juga relatif mau baris rapi. Oke. Nah, terus juga untuk spray gun yang enggak pinter macam begini, kalau teman-teman main pernet HF misal, itu bakal resiko muncul apa jenenge mata ikan, mottling, fish eye. Jadi karena dia ukurannya ndak seragam, penempatan posisi juga dia ndak seragam, nanti di satu titik teman-teman bakal menjumpai cekungan yang terlalu dalam. Nah, macam kayak begini. Jadi ini yang bikin muncul mata ikan. Kalau misal kita baca di literaturnya Anes Iwata waktu dia keluarin si Kiwami RT. Nah, ini titipan temen, kalau ada yang minat dijual. Kiwami ini piro? Kiwami RT ini kemarin masukin dari Jepang 4,6 kalau enggak salah. Sing pengen nuku mbuh hijau gorengan piro sekarep. Enggak, intermezzo. Oke. Kalau kita misal baca di referensi di literaturnya si Kiwami RT ini, dia kasih keterangan revolution technology. Ini Kiwami yang paling pinter dari jajaran Kiwami. Dia ngasih jaminan bahwa hasil semprotannya si Kiwami ini dia sudah bakal konsisten droplet. Jadi spray gun yang sudah pinter macam gini, dia bakal mampu untuk nembakin pel, ceralik, tinted clear, candy. Jadi dia bakal nggak bikin resiko muncul belang warna. Dan juga kalau misal teman-teman main pernet yang HS atau UHS, misal pakai seperti 8450, dia kan diamond clear extra solid. Ini kalau di aplikasi pakai spray gun yang kurang pinter, bakal resiko muncul mata ikan. Jadi bakal muncul fish eye macam kayak begini. Suaramu kebantaran, Bos. Masakin. Lanjut, tak mudah ya. Mudah. Oke. Jadi urusan spray gun secara umum beres ya Kang ya. Ada yang pinter, ada yang telo. Oke. Penjelasannya macam kayak yang barusan. Beres? Oke. Sekarang lanjut ke apa jenenge Kang? Konvensional, HPLP, RP. Oke? RP. Ya. Oke, ini udah cukup, tak lengserke. Suaramu kebantaran, Bos. Kono nyepi osik dulu ning pinggir-pinggiran. Oke, lanjut Mas Alip. Bahasa tentang konvensional, RP atau IX dan HPLP. Oke, siap. Untuk yang awal kita obrolin dulu yang konvensional ya Kang. Jadi kalau
kalau tadi kita ngobrol spray gun berdasarkan kemampuan dia dalam memberikan sajian butiran kabut. Sekarang sudah geser lagi bahasan yang kedua, teknologi atomisasi yang dibenamkan di spray gun. Jadi kalau kita sudah ngomong konvensional, HVLP ataupun RP ataupun HTE atau Transtech, bahasanya Debilbis, Iwata, transfer efisiensi, Walcom HTE, heat transfer efisiensi, kalau SATA, reduce pressure, RP. Nah, ini semua teknologi yang diusung oleh spray gun. Oke? Nah, yang pertama kita obrolin jenenge kuwi konvensional. Jadi, kalau spray gun konvensional secara mudah, misal dari bokong ini, dari bokong spray gun kita kasih angin jebret, kita setting misal 29 PSI atau 2 bar misal ya. Ini nanti begitu muncul dari air caps ini, pressure yang asalnya 29 PSI di sini masih relatif tinggi, entah di angka 22 atau 25 PSI. Ini cara main spray gun konvensional. Juga working pressure. Jadi tekanan kerja yang dimau spray gun konvensional itu rata-rata di 35 sampai 45 PSI, bahkan 50 PSI. Silakan teman-teman lihat TDS atau Kerduse F75, F100 yang mohon maaf ini bukan istilahnya bukan basa Jawa ngenyek, bukan bahasa Indonesia ngenyek ya apa? Gedel aku lek ngene iki bahasa Indonesia. Maido. Bukan menghina. Maido. Tak kayak wedang bingung. Bukan merendahkan. Oh ya. Pak Lurah pinter. Hadiah gorengan. Jadi obrolan kali ini sama sekali saya tidak ada istilahnya diskriminasi, merendahkan merek atau apa enggak. Kita pure dalam tujuan kali ini saling menyesatkan. Oke? Deal? Oke, sip, lanjut. Oke. Jadi kalau kita pakai konvensional, rata-rata working pressure itu ada di 35 sampai 45 atau bahkan 50 PSI. Kenapa? Karena desain teknologi jalur angin dan juga sudut-sudut lubang-lubang pokoknya intinya itu spray gun konvensional dia masih pakai logika tekanan secara umum. Kalau pengen lembut, anginnya kudu banter. Penake ngomong gitu. Jadi penake bisa bilang harus mempunyai spek kompresor yang tinggi ya, Mas Halib. Bisa jadi begitu. Jadi spray gun konvensional ini tidak melulu dari brand yang istilahnya harga 100 ribuan atau 300 ribuan. Debilbis pun selevel Debilbis dia punya spray gun konvensional. Teman-teman bisa lihat di webnya Debilbis itu seri GGE, GFG itu dia masih konvensional. Jadi kalau konvensional teman-teman kalau pengen dapat semprotan yang lembut harus siap main di mulai 35 sampai 50 PSI. Ini yang membedakan dengan spray gun yang istilahnya kekinian. Nah, efek dari spray gun konvensional ini apa? Jadi kalau pakai spray gun konvensional dengan pressure yang relatif tinggi sama dengan overspray jadi semakin banyak. Jadi misal dari dari tabung sini misal ada 1 liter yang kita semprotin itu kalau pakai spray gun konvensional paling nanti yang nempel ke panel itu
paling 50%, bahkan tidak sampai 50% dari yang 1 liter. Makanya kalau di negara maju, spray gancap telo sudah tidak dibolehkan untuk dipakai di industri, di bengkel-bengkel yang apa istilahnya bengkel-bengkel resmi nggak boleh. Jadi mereka ada. Selain itu karena memang spraynya parah ya, Mas. Ya, polusi udara lah intinya. Ya, polusi udara kan sekarang lagi marak go green dan lain sebagainya. Gitu. Makanya kalau di negara maju sudah ada standar apa low VOC yang mengharuskan kamu sebagai operator set harus bisa main pressure maksimal 29 PSI. Misal kita jadi painter di misal nanggone Jerman, ya toh dari Kauman, utawa nanggone Kanada misal. Jadi kalau di negara-negara maju painternya pasti biasanya di training. You orang kalau kerja nggak boleh pakai pressure lebih dari 29 PSI. Kenapa? Karena ada standar low VOC atau VOC compliant. Misal kayak di Australia teman-teman banyak yang ngefans sama gunman mestinya. Itu gunman dia harusnya waktu kerja sama departemen corone ngono bagian anulah menteri pekerjaan lingkungan hidup. Jadi intinya di negara-negara maju biasanya operator itu diikutkan training, kamu harus bisa kuasai teknik aplikasi dengan hanya pakai pressure 29 PSI maksimal. Titik itu tidak boleh bantah bulumu diiris. No. Biasanya menteri lingkungan hidup sing ngono iku, Mas. Oke. Terus lanjut. Jadi ini efek samping pemakaian spray gun konvensional. Jadi bukan berarti spray gun konvensional tidak mampu kasih hasil semprotan yang cukup bagus, cukup lembut, tidak. Yang membedakan kemampuan spray gun dalam memberikan hasil semprotan itu di bahasan pertama, pinter dan tidak pinter, konsisten droplet dengan unconsistent droplet itu. Jadi kalau konvensional asal dia material yang dipakai kemudian build quality spray gun presisinya bagus, dia bakal sudah mampu kasih hasil semprotan yang cukup bagus. Contohnya saya lali. Bos, suaramu cilik no, Bos. Buanter. Suaraku. Banter. Oh iya. Urung tamu deh mau kunci itu ada. Urung sidok kok mau. Oh, Pak Lurah gawe resek tak demo. Macam-macam gawe resek tak demo sampean. Muter. Oke. Oke, terus. Oke. Nah, ini salah satu spray gun yang masih mengadopsi teknologi konvensional, si W400 dengan air cap LV2. Jadi suaranya apa ini? Perang Mas dunia. Ainul suaranya mute dulu Mas ya. Masuknya terlalu tinggi. Oh, berarti terlalu bagus ini HP-nya. Bentar ya. Klik dulu ya. Gombal. Nah, Terus Mas, terus. Nah, jadi ini si W400 dengan air cap LV2 ini teknologi ya sekitar 15-an tahun yang lalu ini masih ada bau-bau konvensional. Kalau ngomong hasil, ini spray gun sudah mampu kasih hasil yang cukup bagus, yang sudah cukup layak. Tapi kalau di negara maju ini LV2 air cap dia sudah tidak lolos VOC compliant karena working pressure ini bocah itu bakal mulai keluar taring
ketika dikasih pressure di 33 PSI ke atas gitu. Meskipun saya sering pakai ini cuman di 1,2 1,5 bar atau sekitar 20 sampai 24 PSI. Jadi bukan berarti yang konvensional enggak bisa kasih hasil semprotan yang cukup bagus, enggak. Tapi konvensional ini kalahnya dengan spregan yang sudah pakai teknologi HPLP ataupun HTE, RP di transfer efisiensi. Karena si konvensional ini dia masih butuh tekanan yang cukup tinggi untuk kasih atomisasi yang cukup lembut. Oke, konvensional katam, lunas. Katam. Lunas. Jadi intinya spregan konvensional itu lebih boros ya Mas ya? Tentang bahan dan angin ya? Ya, betul. Jadi istilah sederhananya ya, oleh pengen melarat ya kayak spregan sing boros ngono. Nek pengen kere alon-alon kok mati alon-alon ki nganggo sing konvensional. Oke, selanjutnya ke spregan yang kedua Mas, RP atau IX. RP. Biru apa hijau? RP apa HPLP? RP dhisik Mas. RP dhisik, oke. Oke, RP dhisik. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada satu teknologi yang kekinian. Jadi kalau mengacu di brand Anes Iwata, dia bilang transfer efisiensi. Jadi kalau teman-teman baca di literaturnya WS 400 yang sudah entek, apalagi dia sudah ngomong ini spregan sudah pinter banget, sudah mampu kasih transfer efisiensi atau keiritan pemakaian bahan sampai di level 65% minimal. Bahkan ketika operatornya mampu istilahnya ngajak joget dia seirit mungkin, pakai pressure yang istilahnya serendah mungkin, dia punya transfer efisiensi bisa sampai 80 bahkan 90%. Ini berdasarkan literatur di webnya Iwata. Nah, kalau yang saya baca misal di literaturnya Sata tahun 81 keluar produk Sata ZB. Itu dia masih konvensional. Begitu masuk tahun 90-an dia sudah keluar HPLP dan juga ada Sata Z RP. Nah, RP ini apa sih? Reduce pressure. Kalau di brand lain Iwata pakai tadi transfer efisiensi, Devilfish pakai Transpek, transfer teknologi, terus Iwata juga pernah keluarin air gunsa pakai slogan AZ3 HTE2. Jadi heat transfer efisiensi poin kedua. Jadi dia bukan yang HTE1. Jadi ada improve lagi. Sekarang yang lagi booming ada Walcom dengan HTE heat transfer efisiensi. Kalau Sagola air cap yang EPA. Terus kalau Sata dia pakai RP alias reduce pressure. Nah, reduce pressure ini apa sih? Iki rada angel iki. Jadi pressure. Reduce pressure. Reduce itu reduksi alias diturunkan. Penake omong gitu Kang. Jadi bahasa kita yang mudah dipahami, reduce sama dengan diturunkan. Pressure-nya, tekanannya diturunkan. Jadi yang dimaksud tekanannya diturunkan gimana sih? Contoh, ini si RP. Ono keterangannya RP. Nah, ini RP di kameranya. Oh, ini. Ini RP. Ini RP. Nah, ini ya RP teknologi. Nah, jadi misal teman-teman kasih angin dari bokong spregan ini cepret. Misal dikasih 29 PSI. 29 PSI ketika ini masuk ke spregan yang pakai teknologi RP, reduce pressure atau HTE atau apapun itu intinya
spregan yang pakai apa logika mereduksi tekanan dari bokong spregan ini yang asalnya 2 bar atau 29 PSI, begitu keluar di lubang-lubang air cap, kalau di SATA dia tinggal sekitar 12 PSI. Misal kita ukur pakai pressure gauge, kita masukin sini, terus angin ditembak jebret gini, nanti dia bakal keluar kebaca 12 PSI. Nah, meskipun kalau tadi misal anggap wae ini contoh yang konvensional misal. Kalau si konvensional tadi di sini dia punya 25 PSI atau 21 PSI misal. Kemudian yang si RP ini dia di sini cuman punya 12 PSI, tapi performa si RP ini dia tetap mampu kasih droplet, mampu kasih hasil semprotan yang cukup lembut. Karenanya kalau di negara maju ini spregan bakal sudah boleh dipakai. Ini ada apa iki jenenge? Nah ini ada tulisan EAC. Ini standar apa jenenge? Standar yang dipakai di Eropa soal keiritan, soal transfer efisiensi dari sebuah spregan. Nah, makanya kalau di negara-negara maju, kalau memang teman-teman tidak nyaman dengan teknologi HVLP, teman-teman bisa pilih spregan yang pakai teknologi HTE, RP, Transtech ataupun TE, transfer efisiensi. Nah, jadi dengan hanya 12 PSI yang keluar dari air cap ini, meskipun kita di manometer di sini misal kita kasih dia 29 PSI, ini spregan tetap mampu kasih hasil semprotan yang cukup lembut. Dengan pressure terendah itu sama dengan overspray bakal jauh lebih sedikit. Ini spregan bakal jauh lebih irit dibanding dengan si konvensional. Tapi ini bukan konvensional yo, tapi aku iki. Nah, biar ndak salah persepsi. Nah, jadi antara si LC2 ini dengan si si telo gosong iki ya, rupane ireng kan gosong. Nah, antara si LC2 dengan si telo gosong ini dia bakal tetap lebih irit si telo gosong ini karena dari air cap yang ini masih main di pressure yang cukup tinggi, yang ini sudah bisa cukup rendah di sekitar 12 PSI. Ini yang saya hafal kalau di SATA. Jadi kenapa contohnya pakai SATA? Karena kebetulan saya yang hafal SATA. Jadi yang lain saya belum sempat hafalin. Kalau yang ini kenapa contohnya ini kebetulan seneng ngarep moto bocah iki. Kebetulan ini masih ada bau-bau konvensional. Tapi dia sudah mau kasih hasil semprotan yang cukup lembut karena kepresisian dalam produksi dia sudah cukup bagus. Ini standar IWAPA, jadi sudah bukan kaleng-kaleng. Tapi dia tetap yang ini mau ngalahin iritnya ini tetap nggak bisa. Karena teknologi yang diusung sudah yang ini ketinggalan. Meskipun SATA pertama keluarin seri RP itu ada di SATA Jet RP. Sebelum SATA Jet 2000, NR 2000, dia di tahun sekitar 94 atau 95 itu keluar SATA Jet RP. Dia sudah pakai teknologi reduce pressure. Tapi waktu itu kayak sampai di generasi SATA RP 3000, dia pressure yang dianjurkan masih sampai 33 PSI maksimal. Begitu rilis yang SATA 4000 dia working pressure yang optimal itu sudah bisa didapat di 29 PSI. Oke, ini RP beres ya Kang ya. Beres. Oke, jadi kawan-kawan ya mungkin yang pengen mau naik kita selesaikan dulu pembahasannya sampai selesaikan tadi konvensional, RP dan HVLP kan. Nanti kalau setelah session ini disampaikan Kang Ali finish, baru kita naikkan kawan-kawan ya Kang ya, biar nggak ganggu suara ya. Oke, berikutnya lanjut.
Tadi ada yang tanya gini Mas, VLP sama LLP, LV, LVLP, LVLP, lo mungkin ya. LVMP, LVMP, Heeh. ya. Mm, mm, mm. Oke, lanjut Mas, Eh, tak mute ya, biar Oke, jelas suaranya. siap. Ini berarti lanjut ke HVLP dulu ya. Oke, ini si apa HVLP punyanya SATA. Ini si 5000 HVLP. Nah, ini si Finercore. Finercore HVLP. Iki kamerane rotok dedel. Pokoknya iki HVLP. Wes mbuh ndasku mumet iki gak ketok neng kamerane. Nah, ini sepregan dua-duanya dia pakai teknologi HVLP. Jadi kalau sudah ngomong RP konvensional, HVLP sama dengan itu teknologi yang diusung. Oke, bukan model. Kalau soal model, saya ingin intermezzo. Kadang teman-teman juga masih ada yang kejebak. Kalau ini dia pakai tabung samping, ini side gravity istilahnya. Kalau yang model begini, ini dia pakai tabung tengah, berarti center gravity. Nanti ada juga yang pakai tabung bawah, itu apa jenenge suction ya. Terus pokoknya tabung bawah, intinya gitu. Kalau ngomongin tabung tengah, tabung samping, tabung bawah, ini sama dengan model, bukan apa jenenge, bukan teknologi ya. Jadi banyak teman-teman yang masih kejebak kalau sepregan yang pakai tabung tengah, tabung atas gini, banyak yang bilang, "Oh, apa jenenge? Itu HVLP." Bukan. Jadi kalau sudah ngomong konvensional, HVLP ataupun RP itu sama dengan teknologi atomisasi yang diusung oleh sepregan. Oke. Bentar, untuk pertanyaan-pertanyaan kita obrolin nanti ya Kang yo. Jadi ini wacana dulu. Nah, untuk yang HVLP ini singkatan dari high volume low pressure. Mau pakai brand apapun rata-rata sudah kompak pakai istilah high volume low pressure. Jadi high volume, volumenya tinggi, low pressure, tekanannya rendah. Yang tinggi apanya? Volume yang tinggi ini apanya? Maksudnya volume tinggi ini sama dengan anginnya itu dia butuh dalam 1 menit, angin yang dikonsumsi sama sepregan HVLP begini, dia itu butuh volume yang lebih tinggi dari si RP ataupun si konvensional. Jadi misal ini si W400 LV2 air cap ini kalau misal dikasih pressure 33 PSI, dia butuh angin sekitar 360 apa 350-an liter per menit. Kalau yang si RP ini dia dalam 1 menit saat dikasih pressure 29 PSI dia butuh angin cuma 290 liter per menit. Ini kalau bahasa SATA. Terus HVLP ini HVLP-nya SATA dia dalam 1 menit butuh angin 430 liter ketika dikasih pressure 29 PSI atau 2 bar. Si Finercore yang HVLP saya lihat di TDS-nya dia kalau dikasih pressure 2 bar butuh angin 380 liter per menit. Nah, maksudnya high volume yaitu tadi anginnya dalam 1 menit dia itu butuh suplai yang lebih tinggi, yang lebih banyak dari tipe RP ataupun yang konvensional. Oke, titik tul. Kemudian low pressure. Maksudnya low pressure apa? Nah, kalau tadi waktu kita ngobrolin si konvensional dari pressure yang masuk di sini misal saya iki ben penak ngene bae. Santai Kang, santai.
Nah, oke, kalau dari si konvensional ini misal tadi yang sudah kita obrolin angin dari sini misal 33 PSI, di sini dia muncul masih 25, 21 atau pokoknya lebih tinggi. Kalau yang di RP ini misal di sini dikasih 29 PSI, keluar dari sini dia tinggal 12, 13 PSI. Di HPLP dia lebih ekstrim lagi. Sama-sama misal kita kasih angin di sini 29 PSI atau 2 bar, keluar dari sini tinggal 7 sampai 9 PSI. Jadi dari apa? Dari lubang-lubang di air cap ini, dari tanduk ini kalau misal kita kasih pressure gauge, alat yang dipakai untuk apa? Ngecek tekanan, ya toh. Seberapa berat tekanan batinmu, ngono lho Kang, itu dia bakal muncul. Yang Volume HPLP sama dengan debit angin. Nah. Jadi kalau HPLP ini yang dikata high volume sama dengan volume anginnya dia minta lebih tinggi dari yang RP ataupun yang konvensional. Low pressure maksudnya pressure yang keluar dari air cap ini dia jauh lebih rendah dari yang konvensional ataupun yang RP. Jadi kalau ini pakai 29 PSI angin, keluar dari sini dia bakal tinggal 7 PSI atau 9 PSI, kurang lebih segitu. Karenanya kalau pakai bahasanya SATA, HPLP-nya SATA itu selalu dikasih kata super saver. Jadi ini super ngirit. Jadi iki sepet sing ngajak cepet munggah kaji, benak ngomong ngono. Oke Mas, jadi pembahasannya VLP itu tas masih lagi kan disampaikan? Masih ada lagi yang disampaikan? Ini setelah kita ngobrolin beberapa teknologi yang dibenamkan di spregan, kita akhirnya mau ndak mau akan apa istilahnya akan dituntut untuk menyesuaikan cara joget, gitu Kang. Jadi karena si HPLP ini punya pressure paling rendah, teman-teman bakal selalu jumpai TDS HPLP jarak tembak itu selalu di angka 10 sampai 15 km senti. Jadi apa? Untuk yang HPLP dia bakal minta jarak tembak lebih dekat dari yang RP. Lebih pendek dari media ya. Kalau yang RP ini misal dia apa anjuran dokter dia kasih jarak tembak ideal itu 15 sampai 20 cm. Begitu pindah ke HPLP ini teman-teman bakal dituntut untuk main tembak jarak dekat tinggal 10 sampai 15 cm. Kenapa? Karena pressure yang keluar dari air cap ini lebih rendah sama dengan daya hantam material jauh lebih lemah dibanding dengan RP. Kalau teman-teman misal main RP bisa lebih jauh begini, HPLP harus jarak begini, lebih dekat. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau pakai HPLP terlalu jauh, macam kayak kita pakai RP, nanti yang nempel ke panel itu tinggal gas spray-nya aja, tinggal apa jenenge debu. Jadi tinggal debunya. Karena daya hantam partikelnya yang HPLP dia lebih lemah. Karenanya dia menuntut aplikasi jarak tembak yang lebih dekat, yaitu 10 maksimal 15 cm. Begitu. Jadi lebih efisien bahan gitu Mas ya kalau HPLP ya? Ya, secara umum spregan yang sudah ada teknologi RP, HTE, transfer efisiensi itu ataupun juga yang HPLP dia bakal sudah sangat irit material. Dengan catatan operatornya harus paham juga. Jadi kalau di sini ini ada keterangan operating range. Oh, semoga kelihatan. Nah, ini ada tulisan di sini ada tulisan operating range. Jadi range atau kisaran pressure yang bisa dipakai dengan optimal di spregan ini ada 0,5 sampai 2,4 bar alias 7 sampai 34 PSI. Kemudian di bawahnya ada keterangan compliant maksimal
2 bar atau 29 PSI. Makanya kalau di negara maju yang sudah menuntut ada aturan VOC compliant, operatornya harus bisa nembak maksimal pakai 2 bar, harus sudah bagus hasil tembakannya gitu. Jadi teman-teman kalau misal pengen istilahnya istilahnya gitu mengikuti perkembangan, tetap harus ada juga ada proses upgrade skill untuk bisa nembak maksimal 2 bar dengan hasil yang sudah cukup bagus sesuai target kerjaan. Kalau memang pengennya dapat gelas finish, ya 2 bar harus bisa dapat gelas finish. Kalau misal targetnya dapat OM finish, misal jerukan dengan OM finish, misal waktu mernis 2 bar maksimal, harus bisa dapat jerukan ala OM ala orisinil. Makanya istilahnya kenapa ini kita sampaikan, jadi tujuannya kita ngerti macam-macam teknologi, ini tujuannya biar kita bisa mengikuti perkembangan, kita nggak tergilas dengan perkembangan, kita bisa lebih pinter, jadi secara income, secara penghasilan, ketika kita bisa kerja dengan cukup pinter, efisiensi bahan, efisiensi waktu, tenaga bakal juga lebih bagus. Akhirnya hatimu iso luweh akeh ngono lho Kang, ndang cepet daftar kaji. Siap, paham. Gitu. Oke, lanjut Mas. Jadi ngirit tanpa mengorbankan kualitas, gitu loh Kang. Oke. Gitu. Terus ini lanjut, kok nggak terasa ya hampir 1 jam ya Mas? Mosok Untuk HPLP sudah tuntas atau nanti kapan-kapan kita sambung sesinya lagi, kita selesaikan dulu tanya jawab. HPLP sudah tuntas. Ini kita ngobrolin sepregan secara umum sudah pinter karo sing gedel ya toh. Sing pinter karo sing telo ya toh. Yang pinter mampu kasih konsisten droplet, mau kasih butiran kabut yang relatif seragam baik secara ukuran ataupun secara penempatan, menyebar rata dengan bagus. Kemudian yang telo ya secara ukuran butiran kabutnya ngaco, penempatan juga dia ngaco. Makanya kalau misal teman-teman ada pernah jumpai nembak warna silver misal, di satu titik dia kelihatan, atau candy, di satu titik dia kelihatan lebih tebal, satu titik dia kelihatan lebih terang. Bisa jadi itu karena spregannya kurang pinter. Meskipun sangat mungkin juga karena pengaruh overlap. Nanti kita obrolin di next kesempatan soal overlap. Oke, siap. Ini langsung ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sempat saya catat. Ini sebenarnya mewakili diri saya sendiri ya, Kang. Sebenarnya temanya agak melenceng sedikit, tapi nggak apa-apa karena ini pertanyaan. Kompresor kapasitas yang cocok untuk satu HP itu pakai spregan yang tipe gimana? Secara umum kompresor satu HP sama dengan dia mampu kasih produksi angin, dia mampu produksi angin itu 100 liter dalam 1 menit. 100 liter per menit. 2 HP 200 liter per menit. 3 HP berlaku kelipatan. Gampangnya gitu, Kang. Nah, jadi kalau misal teman-teman masih pakai kompresor yang 1 HP, ini sepanjang yang saya jumpai di lapangan, kompresor ini yang bisa dijadikan patokan itu yang pakai model fanfil ya. Kalau yang oilless ini dia performanya sering angin-anginan. Jadi istilahnya seiring waktu pemakaian dia produksi angin jauh menurun. Kemudian panas titik DE langsung loyo ya toh. Loyo, kalau benar. Ini bukan istilahnya bukan saya istilahnya merendahkan menjelekkan kompresor oilless, tapi ini basic dari yang saya jumpai di lapangan gitu. Nah,
Kalau kompresor 1 HP gampangnya 1 menit dia mampu kasih produksi angin itu 100 liter per menit. Karenanya teman-teman yang pakai kompresor 1 HP idealnya apa namanya sebelum beli spray gun cari keterangan berapa apa namanya naskah yang diminta sama spray gun. Jadi kalau apa spray gun minta naskah dalam 1 menit misal 150 liter, ya jangan sampai ambil spray gun yang itu. Cari yang anginnya minta dalam 1 menit ya sekitaran, kalaupun lebih dari 100 jangan sampai jauh-jauh lah, misal 110 120 liter per menit, ya harusnya masih tetap ada bakal kekejar sama kompresor 1 HP. Gitu. Berarti intinya sebelum membeli alat atau sebelum membeli spray gun sesuaikan dengan kompresor. Alangkah baiknya baca dulu spesifikasi yang tertera biasanya di blog, di Google banyak ya Mas ya. Tentang spray gun ini. Jadi semisal K3 atau Aurita K3 atau apapun kan biasanya ada spesifikasi di situ. Berapa angin yang diperlukan per menitnya. Nah, itu menjawab dari kemampuan kompresor yang kita punya. Contohnya semisal kita punya kompresor 1 HP ya disesuaikan. Ya. Contoh. Pengalaman nih sampean Mas, pengalaman sampean dulu. Kalau 1 HP itu yang cocok biasanya pakai spray gun yang model gimana, Mas? Sing jelas pengalamanku mbiyen ki pahite akeh pokoknya. Gak usah diceritain. Kopi. Nah, jadi kalau 1 HP sih F75 rata-rata masih bakal mampu, Kang. F75. Karena rata-rata F75 itu seingatku sekitar ya kurang lebih berapa ya? Sekitar 80 apa 90 liter per menit. Nah, contoh ini ada lembar apa data sheet dari si Finercore. Contoh. Misal ini ada keterangan nah, ini ada keterangan liter per menit di sini. Iki. Nah. Ini ada keterangan liter per menit. Untuk tipe yang apa non HVLP dia dalam satu menit itu butuh 300 liter per menit. Berarti kalau memang teman-teman pengen duet sama ini bocah yang non HVLP, berarti mesti punya kompresor yang mampu produksi angin 300-an liter per menit. Minimal idealnya pakai 3 HP. Misal pengen joget bareng iki. Ini kalau di TDS Tata HVLP ini dia dalam 1 menit 430 liter angin yang diminta. Berarti teman-teman idealnya pakai kompresor seenggaknya 5 HP. Karena 5 HP sama dengan kurang lebih 500 liter per menit. Sama dengan ini tidak bakal tekor. Jadi tetap patokan kita cari referensi spek ini yang ada keterangan angin per menitnya gitu. Oke, sudah clear ya Kang? Sudah clear. Mungkin ada pertanyaan lain dari kawan-kawan. Iki sesi ngobrol bareng. Siapa yang pengen naik kita undang gitu. Kayaknya waktunya sudah 1 jam lebih sedikit. Tapi ya nggak apa-apa lah sambil habis sesi. Terus gini Kang, untuk obrolan kedepannya mungkin kita bisa agendakan mulai dari sekarang. Jadi kawan-kawan yang di sini nonton live ini bisa terus mengikuti. Kemungkinan apa yang perlu kita bicarakan untuk obrolan session berikutnya ya. Kompresor. Ini ada pertanyaan yang istilahnya ada hubungan sama kompresor 1 HP Kang dari Kang KCR. Ya. Ini apa merek spray gun seperti SATA atau Anesiwata
apa ada yang bisa untuk 100 liter per menit. Kalau ada tipe apa. Kalau dari Iwata seri-seri LPH 50, LPH 80 dia masih main di sekitar 100-an liter per menit. Kalau LPH 80, LPH 50 atau W50, nah itu dia bakal masih mampu di cover sama kompresor dengan kemampuan 100 liter per menit. Kalau di SATA ada minijet 4400 HVLP itu dia 120 liter per menit dengan catatan kalau dikasih pressure 2 bar. Jadi kalau misal pengen maksa pakai SATA misal minijet 4400 dengan kompresor 1 HP biasakan untuk main di bawah 2 bar. Jadi misal 1,5, 1,8, 1,7 dia bakal anginnya itu sedikit lebih turun dari 120 liter per menit. Antisipasi ben gak telat ya Kang ya? Ya, ini ada lagi. Rekomendasi spray gun budget rendah yang recommended. Ini repot. Dari yang saya jumpai, ini mohon maaf sebelumnya. Jadi saya udah nyobain spray gun dari yang harga 150 ribuan. Waktu itu Kodengki F75 saya sampai punya 4 kalau enggak salah. Waktu itu. Nah, sebenarnya kalau misal si Kodengki F75 yang zaman dulu itu kok sekarang masih diproduksi, saya bakal berani istilahnya kasih rekomendasi spray gun tersebut. Jadi untuk Kodengki yang zaman dulu itu lubang di air cap, lubang di air capnya sini, ya itu saya hitung jumlahnya ada 12. Kalau yang sekarang itu jumlahnya cuman macam kayak Iwata begini. Jadi total 1, 2, 3, 4, 8. Kalau yang Kodengki itu seingat saya jumlahnya kalau enggak 10 ya 12. Nah, itu budget gun yang hanya sekitar 150-an ribu atau 200, tapi dia sudah mampu kasih hasil semprotan yang relatif rata. Tapi sebagus-bagusnya spray gun yang kelas macam kayak gitu, nggak bakal bisa ngejar hasil spray gun yang secara build quality, secara proses produksi dia sudah cukup presisi. Jadi sebenarnya yang paling bikin spray gun murah secara gampang ya, secara kasar omong spray gun murah yang bikin dia istilahnya performa nggak bener itu sering kali saya jumpai di persoalan kepresisian dalam produksinya. Jadi dari misal kita beli satu brand yang sama misal 5 ekor, itu nanti pasti ada yang paling enak dipakai, ada yang nggak enak dipakai. Padahal tipe sama, harga sama, brand juga sama, karena tingkat presisinya yang amburadul. Jadi quality-nya rendah gitu. Nah, kalau pengen investasi jangka panjang, sebaiknya sekalian seenggaknya nekat ambil minimal itu Meiji F110 yang air cap pakai kode T. Kalau teman-teman main motor bisa ambil yang nozzle 10, berarti F110 G10T. Kalau misal teman-teman main panel mobil bisa ambil yang nozzle 13, berarti F110 G13T. Kenapa yang T? Karena dia sudah relatif lebih pinter dari yang air cap kode ST atau bahkan yang tidak ada kode. Ini kalau ngomong spray gun dengan budget paling murah yang bisa diajak tempur sampai 5 tahun ke depan dengan catatan maintenance-nya bagus gitu. Oke, siap. Kalau yang brand Chinaan, mohon maaf saya sudah nyobain beberapa, ada Melzer, kemudian HPLP yang Ace Hardware itu, terus ada Air Green,
kemudian ada apa lagi ya, macam-macam. Itu ternyata kalau versi saya, sekarang saya ambil kesimpulan untuk seperikan macam gitu, sebaiknya kalau ndak kepepet banget, ndak usah diambil. Karena penake omong buang-buang duit. Jadi sekalian ambil F75-an atau pokoknya yang harga 200.000 ke bawah sekalian, sambil nunggu nanti upgrade di harga sekitar 1,7-an, sekalian Meiji yang F110 gitu. F110. Jadi jadi pertanyaannya sudah terjawab. Nanti videonya kita upload ya di IGTV. Bagi yang mungkin lupa dengan materi awal tadi yang dibahas, bisa diputar ulang gitu Kang ya. Halo? Cek. Oke kawan-kawan, mungkin ada yang mau tanya lagi? pegang gitu. Jadi saya belum bisa kasih info dengan detail gitu untuk seperikan yang sudah dimodif. Jadi untuk hal ini saya enggak bisa kasih jawaban, daripada nanti saya nyerocos ternyata apa iki kaya entut ya toh. Gak ono. Nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi malah barai apa iki munek-munek gitu loh Kang. Oke, mantap. Jadi intinya ini cuman ngobrol ngopi ambek ngomongin telur godok ya, Mas? Ya, siap. Gitu. Oke, yang mau tanya, kawan-kawan yang mau tanya. Mohon maaf ya Kang. Kang warna pen 18 pelangi airbrush ini mohon maaf saya tidak bisa kasih jawaban perihal pertanyaan soal seperikan yang sudah dimodif gitu karena saya belum pernah nyoba gitu. Engko takono aku wae tak sauri. Wah, itu anu toh. Termasuk tukang rusak sepet iki. Oh iya. Oh, iya. Tak tutuki nek kene tak taleni kawat kok. Oke. Oh iki cak PI. Cek sebisa mungkin kita selesaikan pertanyaan yang mungkin bisa dijawab Mas ya di sini ya. Ya. Lutfi Telakuter. Wah, ini. Nah, VLP untuk 1,7 HP ada Kang? Nah, kalau 1,7 HP ini berarti bahasa kompresor anu iki. Kompresor tak berbuntut iki. Kompresor tak berbuntut. Jadi bongso oilless atau yang direct ya toh Kang. Nah, untuk kompresor macam begini dia kalau masih dalam top performa, kalau performa produk kemampuan dia kasih produksi anginnya masih bagus, 1,7 HP gampangnya ya semenit 150 liter lah. Kalau pengen pakai HPLP itu kalau dari brand yang istilahnya yang sudah settle, brand yang sudah branded ya, ada Iwata, LPH 50, LPH 80, terus Tata Mini Kitty, Mini Jet 4400 yang HPLP. Oh iya. Yang Tata Mini Jet dia 1 menit 120 liter. Jadi 1,7 HP bakal sudah ibarat kata sampean punya istri seminggu minta jatah belanja 500.000 sampean kasih 700.000. Wah, langsung gulung-gulung deh, joget-joget gak karu-karuan. Gitu. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Bayu, halo tok Bayu ora takon. Iki sudah aman anu mau Pak Lurah jare. Ya. Iki sesi ngobrolnya dulu Mas. Setelah itu kita tutup ya. Kayaknya waktunya sudah lama. Tiba-tiba nanti takutnya mati tanpa kita tutup. Jadi kok mari salam ora disalam meneh kok ora Abdul ya ora Mas?
Ya, 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 ya. Siap, siap, siap. Wah, iki lek Bayu lah, lho gumplang telo bakar, telo gosong. Mas Budi Oke. Wasser detailing jawabannya wes ketemu ya Mas. SA variasi. Wong Kaltim iki rek. Oke, ini berarti berakhir ya, Kang. Berakhir ya, Kang ya. Oke, berakhir sih. Sebentar kita tutup habis ini. Oh, oh iki. Oh, sekalian di sini saya promosikan kawan-kawan mungkin yang pengen lebih detail tentang ini atau tentang cerat-cerat nanti follow di akunnya Instagramnya WAP Publisher ya. WAP Publisher Indonesia. Kebetulan masih perawan jadi belum ada di posting. Nanti insya Allah yang diposting ini tentang edukasi dan lain sebagainya. Aku mau petakan apa? Salam dari Semarang. Mas Dr. Welding, MKT. Yuk, gue turu ayu. Bawang bekecot. Bawang bekecot. Jangan begini ngurusi wong turu iki. Tak melu SA variasi itu Kaltim, Mas. Oke, siap. Kang. Jadi ramutut. Oke, tak undang wis nggak mlebu. Sepertinya waktunya sudah 1 jam lebih. Mas, ini sessionnya nanti ya. Untuk sessionnya session ke depan apa? Kira-kira pengen gini ya. Malam minggu apa 2 malam minggu sekali? Oke, siap. Sastro Word Bowo ini. Wah, Bowo. Kayak operator. Wah, Bowo. Iki andalan nih, Bowo ya. Iki guruku loh Mas Bowo ya. Tapi aku Publisher nih, ada selain kalau dari Mas Alip ada pengetahuan tentang tool, nanti di WAP Publisher itu mencakup semua. Spesifikasinya lebih ke warna nanti, color custom. Produk-produk WAP, teman-teman WAP nanti akan semua ngumpul di sana. Oke, nanti emang IG-nya masih perawan, habis ini emang mau digarap. Jadi kita buat wadah yang lebih enak untuk ngobrol dan nimbrung ya. Saya hari ini hanya menjebatani, tapi untuk obrolan ini sepertinya nanti kita lanjut ya Mas ya. Kalau semisal ada capeknya ya nanti bisa digeser ke tempatnya Kang Alip atau ke tempatnya WAP IG. Color custom dan lain sebagainya. Oke, nanti setelah session ini kita jadwal dulu untuk tiap minggu. Dari Kang Alip tadi sudah mempersiapkan katanya setiap minggu mau kita coba ada acara apa jenenge necak nono Mas. Oke, padang bulanan. Padang bulan. Oke. Ya wes. Nanti sisa selanjutnya kita tetap akan beritahukan baik di tab komunitas mungkin dari anggota WAP yang ada banyak di situ atau mungkin di Instagram atau di Facebook langsung ke tempatnya Kang Alip nanti juga bisa. Jadi sebelum ini memang pengalaman pertama, jadinya nanti untuk pengalaman berikutnya akan kita beritahukan jauh lebih beberapa hari sebelum hari H gitu Mas ya enaknya ya. Supaya kawan-kawan juga ada persiapan. Jadi semisal mau minta di tetangga itu lebih enak. Oke, kawan-kawan, wes tak tutup gini aja dulu. Nanti habis ini saya upload di Instagram Story, bisa dilihat situ. Jangan lupa subscribe dan like serta share channel YouTube-nya Mas Sontoloyo Painter dan follow IG-nya. Jangan subscribe, jangan like. Oh ya, jangan subscribe, jangan like channel YouTube-nya Kang Sontoloyo Painter. Iki tak juragan lurah sinyalnya mau muter-muter tok iki. Wes tak tutup di situ dulu. Kang Ainul ganti HP. Wes sekian dulu ya. Nanti kita sambung Kang Alip.
Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan barokah dadi amal jariah jenengan. Kulo sing masih pemula terus bimbing terus. Oke. Oke kawan-kawan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.